Oke, Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi kita berjumpa dalam Google Meet istilahnya ya. Kita bertemu dalam virtual video maya yang mungkin hal ini adalah hal yang pertama kali kita lakukan. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum mungkin kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan doa dulu ya. Dan saya tunjuk Anandarita untuk istilahnya jadi pemandu untuk membaca doa. Silakan Anandarita. Iya Pak, baik, terima kasih kepada Bapak Guru yang telah mempercayakan saya untuk memimpin doa hari ini. Ya, baiklah teman-teman sekalian, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nandarita. Iya Pak. Sehat-sehat ya Nandarita? Iya Pak, alhamdulillah ya. Sehat. Bagaimana dengan yang lain? Sehat ya semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, anak-anakku sekalian. Kayaknya saya lihat wajahnya ini masih pada kurang semangat. Makanya mungkin di pagi hari ini saya mau bakar semangat kalian dulu ya. Jadi kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi. Oke? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, mantap, luar biasa. Oke, saya mau absen dulu kalian ya. Karena jangan sampai ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Ataukah bagaimana Ketua Kelas Ibu Anandarita? Apakah hadir semua ya teman-temannya? Kalau hadir semua tidak perlu diabsen. Ada satu orang Pak yang tidak hadir. Oh iya. Atas nama siapa? Santi Pak. Oh iya, oke. Kalau begitu jadi memudahkan Bapak, jadi sisa Santi saja yang saya nanti tandai namanya. Iya Pak. Oke, baik. Sebelumnya anak-anakku sekalian, karena ini pertemuan maya, jadi saya mau kalian bergabung dulu ke dalam Google Classroom yang saya buat, ya. Kan kita sudah punya grup WA ini. Nah, saya nanti upload linknya di WA, terus kalian saya harapkan bisa bergabung ke dalam. Saya upload dulu ya. Silakan perhatikan ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Saya rasa kalian sudah masuk dalam Google Classroom semua. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, di Google Classroom ini yang kalian barusan bergabung ke dalamnya, di situ ada materi ajar Bapak, kemudian ada juga PowerPoint atau perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi kalian nanti bisa mengunggah, ya, bisa juga mengunggah, bisa nanti untuk dibaca atau di literasi ya. Oke, anakku sekalian, Bapak akan menampilkan juga PowerPoint supaya kalian nanti
lebih mudah mungkin ya untuk melihat secara langsung di layar terkait materi kita yang insya Allah akan kita tuntaskan hari ini. Bapak menampilkan dulu ya PowerPoint-nya. Ya, Pak. Ya. Oke. Sudah tampil ya? Iya, Pak, sudah kelihatan. Kalau begitu, nah, pada pertemuan kali ini terkait yang ada pada layar kalian itu, yang kita akan bahas adalah materinya analisis data pada tabel atau grafik diagram yang telah diketahui, atau materinya ini adalah materi statistika ya. Sebelumnya anak-anakku sekalian, mungkin kalian agak merasa bingung ya, apa sih yang akan dianalisis ini? Jadi biar kalian lebih paham, saya akan mengarahkan kalian untuk melihat apa kegunaan atau apakah pentingnya materi ini. Mungkin lebih kepada penerapannya ya dalam kehidupan nyata kita. Di sini kalian juga bisa lihat mungkin di PowerPoint yang Bapak sudah upload di Google Classroom kalian. Di sini ada penerapannya dalam kehidupan kita. Ini ya, di PowerPoint juga ada, saya tampilkan. Ini mungkin kalian bisa lihat, kalian bisa baca sendiri, ya. Ini masalah-masalah nyata. Jadi lebih kepada kita menganalisis, misalkan data, ataukah tabel, ataukah grafik, yang ada kaitannya dengan kontekstual atau konteks nyata. Ya, kalian bisa lihat ya. Oke. Waktu kalian SD ataukah mungkin TK, mungkin ibu guru kalian atau bapak guru kalian pernah memberikan kalian istilahnya kasus, misalkan ya. Ada gambar yang ditampilkan misalkan di depan papan tulis atau di depan kelas kalian, ada gambar pemandangan ya. Kemudian ada gambar-gambar yang kayak bangunan-bangunan tinggi, dan guru kalian mungkin mengatakan, coba lihat gambar itu anak-anakku sekalian. Kira-kira apa yang kamu bisa komentari? Atau kira-kira apa yang kalian bisa istilahnya selidiki? Ataukah kalian bisa deskripsikan itu? Coba ceritakan di depan teman-teman kalian. Nah kan mungkin pernah ya, waktu kalian masih SD disuruh menceritakan ulang gambar yang ada di depan kalian, ataukah mengomentari gambar yang ada ditampilkan di depan kelas, kemudian kalian berdiri untuk menyampaikan itu, menceritakan itu. Mungkin ya pernah ya? Bagaimana anak sekalian? Pernah ya begitu? Waktu kalian masih SD, suruh lebih kepada mengomentari gambar. Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, Pak.
Pernah ya Ibu Ida? Pernah ya Anak Ida? Pernah, Pak. Ya, betul. Jadi mungkin materi kali ini ya lebih kepada itu. Kita mengomentari gambar, menyelidiki maksud daripada data itu apa, ya. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya lebih mengkerucutkan supaya kita tidak terlalu jauh berpikir dan bisa sampai ke tujuan kita. Ini anak-anakku bisa kalian baca di layar. Sudah tampilkan ini di layar? Sudah ya? Ya, kelihatan, Sudah, Pak. Pak. Baik. Kalau begitu, tunggu ya. Kalau gitu, anak-anak sekalian, ini di PowerPoint ada beberapa masalah ya yang saya mau istilahnya berikan ke kalian. Ini juga ada di Classroom, saya upload ya. Jadi nanti masalah-masalah ini kita akan diskusikan ya secara berkelompok untuk mencari penyelesaiannya. Dan kemudian selanjutnya agar ini lebih efektif ya, barangkali saya akan mengupload lagi link kelompok ya, supaya kalian nanti bisa berdiskusi di situ antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, saling mencari pemecahan masalah dari masalah-masalah yang Bapak tampilkan di PowerPoint ini. Ini ada 3 masalah ini ya, anak-anakku sekalian kalau Anda salah. Ya, ada 3. Oke. Sekarang kalian bisa lihat dulu grupnya, saya bagi dulu link. Ya, ini link kelompok ini. Artinya kalian saya bagi 2 saja kelompok. Ya, saya bagi 2 kelompok. Saya share di grup WA. Saya bagi-bagi namanya. Ibu Ananda Rita dengan teman-temannya, dan Ananda Nurwahida juga dengan teman-teman. Jadi saya bagi 2 kelompok. Ya, Pak. Silakan dulu lihat grup WA-nya. Saya sudah share linknya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Diupayakan masuk semua ya ke dalam link. Iya, Pak. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, karena kalian sudah bergabung di masing-masing kelompok belajar kalian, ya. Jadi saya bentuk 2 kelompok dalam Google Classroom itu. Jadi kalian nanti terpisah ruang lagi ceritanya ini ya, karena ada 2 kelompok dalam Google Classroom. Tujuannya supaya kalian pada saat berdiskusi antara teman kelompok tidak terganggu dengan kelompok yang lainnya. Jadi kalian bebas nanti berkomentar di link tersebut ataukah di dalam kelompok kalian tersebut, karena di link itu di ruang kelas itu disediakan memang kolom komentar ya. Jadi kalian boleh berkomentar terkait masalah-masalah yang diberikan, atau lebih tepatnya kepada istilah LKPD, lembar kerja kalian ya. Jadi kalian boleh berkomentar di situ. Sambil Bapak memantau ya, melalui Vicon ini, Bapak memantau kalian supaya kalian jangan sampai ada yang meninggalkan ya pertemuan kita kali ini, mematikan video, meninggalkan istilahnya kelas maya kita ini. Nah, itu yang Bapak tidak suka ya. Makanya Bapak ini tetap memantau kalian dalam Google Meet istilahnya.
Nah, mungkin untuk lebih kepada tidak ribut, ya mungkin bisa di-unmute saya terkait suaranya, kan bisa begitu. Jadi silakan berdiskusi dalam link Meet-nya. Link Google Classroom-nya. Nah, nanti Bapak di situ juga bisa memantau kalian dan bisa membimbing kalian kalau memang ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan ya. Karena Bapak kan bisa memantau kedua kelompok tadi. Kita nanti saling berdiskusi kalau memang ada pertanyaan yang Bapak bisa bantu jawab. Oke, silakan anak-anakku sekalian. Saya akan berdiskusi di teman kelompoknya masing-masing terkait memecahkan LKPD atau masalah-masalah yang diberikan tadi. Terus LKPD-nya ini juga ada batasan waktunya ya dalam bekerja. Tidak terlalu lama juga, jangan sampai kalian terlena dengan keadaan sampai-sampai lambat menyelesaikan. Apalagi ini kan kita daring. Biasanya kalau daring itu orang kadang terlena dengan waktu. Ananda Amran juga kayaknya tidak hadir ya, mungkin sakit ya. Ada yang tahu ya kabarnya? Sakit, Pak. Oh, mudah-mudahan secepatnya sehat. Pak, itu soal nomor 1 di tabelnya ya. Apa? Kenapa Nanda? Soal nomor 1 dibuat tabelnya. Tabelnya, tunggu ya. Oh iya, kalau kita lihat untuk soal nomor 1 atau masalah yang pertama ini, kita kan lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaannya saja, Nandaku. Jadi kayaknya enggak perlu untuk dibuatkan tabel ya. Bisa saja kita langsung menjawabnya ya mungkin dengan istilahnya kalimatkah ya, ataukah dengan langsung kepada proses penyelesaian masalahnya ya. Kan masalah 1 yang terkait data flash disk ya. Iya, Pak. Ya, oke ya. Jadi di situ kalau begitu enggak mesti dibuatkan tabel. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa juga komentar di kolom komentar ya, kalau memang
agak-agak istilahnya canggung untuk berbicara, ya boleh komentar lah di kolom komentar. Bisa juga di antara teman kalian saling berdiskusi. Tulislah di kolom komentar. Oke, anak-anakku sekalian ya. Makasih ini karena sudah masuk semua jawabannya ke saya, ya. Sudah saya baca dan lihat di Google Classroom ini, jawaban kalian sudah ada. Maka dari itu, saya selanjutnya akan mempersilahkan satu kelompok saja ya, satu kelompok untuk menyajikan atau menampilkan hasil karyanya itu di Vicon kali ini atau di pertemuan kali ini. Kan saya kira bisa ya semua ya, untuk salah satu orang lah, masing-masing kelompok untuk menampilkan jawabannya, bisa ya? Nanda Ida bisa ya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu Ananda Ida saja yang tampilkan jawabannya ya. Ananda Ida kelompok berapa? Saya kelompok 1, Pak. Oke, saya persilakan. Kalau begitu Tunggu Ananda Ida. sebentar, Pak. Ya, Saya siap. share dulu persentasenya kelompok kami. Saya matikan dulu screen share saya ya, atau bagaimana? Iya, Pak, karena Oke. hasil LKPD kami mau saya presentasikan. Ya, siap Nanda. Nah, silakan. Saya lihat ya. Pak, Rahmi tidak aktif di kelompok. Oh, Rahmi. Iya, Pak. Aktif, Pak. Saya coba aktif sekarang. Tapi saya lihat komennya bahwa di kelompoknya ada Ji. Ya, jadi oke lah. Kalau bisa diupayakan lebih aktif lagi ya. Kelihatan, Pak. Ya, perbesar lagi sedikit Nandaku kalau bisa. Tunggu sebentar. Ya. Sambil Ananda Ida jelaskan ya, karena ini saya sembari menilai juga bagaimana Iya, Pak. Anda dan kelompoknya menyajikan hasil karyanya. Bagaimana diperbesar ini? Ini ada tanda Tunggu plus. dulu, Pak. Iya. Nah, Yang zoom in. ya Ya, itu. sorry, Pak. Ya bisa. Oke. Oke. Jawabannya boleh langsung. Langsung jawabannya, Pak Di. Nah, ini hasil dari LKPD diskusi kami kelompok 1
Ya. Untuk masalah 1 bagian A. Jika DAFA ingin menambah file data buku ajar baru yang berkapasitas 700 MB, apakah kapasitas flash disk milik DAFA masih mencukupi? Nah, jawaban kelompok kami tidak mencukupi, Pak. Ya. Karena file kosong itu sisa 400 MB, sedangkan file buku ajarnya itu kelebihan 700 MB, Pak. Ya, oke. Itu jawaban kelompok kami. Kemudian yang bagian B, bisa teman-teman kelompok lain juga lihat hasil jawaban kami. Di sini, jika DAFA tidak ingin menghapus file foto, file data buku aja, dan file data yang lainnya di flash disk, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Jadi, kelompok kami pertama-tama harus tahu dulu file musik itu berapa MB. Nah, hasilnya di sini ada 800 MB. Ya. Kemudian minimal yang dihapus itu harus 7,5%. Jadi di sini DAFA harus menghapus minimal 7,5% data dari file musik yang ada pada flash disk. Itu jawaban untuk bagian B, Pak. Nah, oke. Untuk masalah 1. Nah, untuk masalah 2, ini ada tabel. Bagian A bisa teman-teman lihat semua jawaban kami. Untuk kelas 7, yakni pada bulan Februari dan Maret, di jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan paling besar. Jadi di sini menurut kami Februari dengan Maret yang jumlahnya yang paling besar, Pak, peningkatannya paling besar. Nah, kalau untuk kelas 8 bulan Maret, kelas 9 juga bulan Maret. Nah, untuk bagian B, pada bulan apakah jumlah pengunjung perpustakaan kelas 7, 8, 9 mengalami penurunan? Nah, kalau kelas 7 itu bulan Juni. Kalau kelompok kami menjawab Juni yang mengalami penurunan, Pak. Nah, kalau untuk kelas 8 bulan Juni juga. Sedangkan untuk kelas 9 dia mengalami penurunan pada bulan Mei. Nah, bagian C, menurutmu apa yang kira-kira terjadi pada bulan Juni sehingga tidak terlalu jelas ke tadi ini soalnya, Pak, yang ke bagian bawah enggak Jadi jawabannya di sini. Nah, tadi saya tutup, Pak, saya crop langsung. Jadi jawaban kelompok kami itu bulan Juni aktivitas di sekolah untuk siswa kelas 9 sudah jarang atau bahkan tidak ada sama sekali. Oh iya. Lebih kepada kurangnya siswa berkunjung di situ. Iya. Iya, Pak. Nah, kalau bagian D, rata-rata untuk tiap tingkatan saat menjelang ujian semester, minat baca siswa semakin kurang. Oke. Nah, adapun masalah ketiga kami, di sini pada bulan tersebut TV merek apa yang menjual paling banyak dan paling sedikit? Nah, menurut kelompok kami, yang paling banyak itu merek TV D. Iya. Dan yang paling sedikit itu merek TV A. Betul. Nah, untuk bagian B, TV merek apakah pada bulan Februari yang mengalami frekuensi penjualan yang sama? Kalau menurut kami itu yang merek TV A dan TV E. Begitu, Pak. Kemudian bagian C-nya, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram. Jadi kalau berdasarkan diagram, kelompok kami menjumlahkan saja semua ini, menjumlahkan semua jumlah merek TV-nya, banyaknya TV yang terjual itu totalnya ada 114, Pak. Ya, saya kira itu, Pak, jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, Anandaku, terima kasih atas
tampilan jawabannya ya terkait LKPD. Nah, saya beri dulu kesempatan kepada kelompok lain untuk mengkritisi, ya. Jangan sampai ada yang perlu ditanggapi kah, dikritisi kah, atau diberikan masukan, atau ada yang berbeda dengan istilahnya jawaban kelompoknya Ida, nah bisa disampaikan. Oke, saya mungkin persilakan Ananda. Boleh bertanya, Pak? Oh iya, boleh, silakan Ananda. Saya mau bertanya sama kelompok 1 tentang jawaban nomor 1. Kan di situ Pak langsung didapat bahwa file yang tersisa itu 400 MB. Mungkin bisa dijelaskan atau diterangkan kepada kami dari mana asalnya atau bagaimana caranya sehingga yang tersisa itu adalah 400 MB. Apa gunanya itu yang sekian-sekian persen di tabel begitu? Ya. Saya persilakan dulu kelompoknya. Kelompok 1. Ada teman-teman bisa bantu saya menjawab. Ya, bagaimana dengan Rahmi? Bisa Rahmi. Iya Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman saya, Rita. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa daya tampungnya itu tersisa 400 MB. Nah, didapatkan itu dari file kosong. Jadi file kosong itu 10%. Nah, dibagi 10 dikali 4.000. Sehingga menghasilkan 400 MB. Berarti kapasitas 700 MB ini melebihi ya, karena hanya 400. Jadi dari situ tadi kita mendapatkan 400 MB. Oke, bagaimana Nandarita? Paham? Atau teman kelompoknya Salbiani? Bagaimana pahamnya? Ada sanggahan lagi terkait jawaban kelompoknya Rahmi dan Ida dari jawaban LKPD-nya? Ada yang perlu dikritisi? Ibu Nanda Salviani? Untuk pengunjung perpustakaan, Pak. Ya, coba kelompok 1, bagaimana itu maunya Ibu Nanda Salviani? Yang bilang di sini, pada bulan apakah jumlah pengunjung perpustakaan kelas 7, 8, dan 9 mengalami penurunan? Ya. Untuk kelas 9, kenapa dia pilih Mei, Pak ya? Oh begitu. Padahal putus-putus suaranya Salviani, kasih jelas suara rata. Ya oke. Itu yang bulan Juni, yang kelas 9 itu kenapa pilih yang sedikit pengunjungnya itu bulan Mei? Padahal kan bulan Juni paling sedikit, 0 malah. Oh iya. Ya, bagaimana kelompoknya Ida? Bisa ditanggapi? Berembuk dulu, Pak. Oh ya, siap. Silakan. Masalah 2, Salviani. Ya, dia pertanyakan masalah 2 dari jawaban kelompoknya Ida dan Rahmi. Kenapa katanya Mei di situ? Penurunan drastis karena
dari bulan April 165 langsung berkurang 100 Salbiani, jadi sisa 65. Begitu kalau dari pendapatnya kelompokku, kan penurunan drastis tanyakan. Ini kan penurunan drastisnya sampai langsung 100 itu di bulan Mei. Begitu. Ya, begitu. Menurut kelompoknya, Ya. bagaimana, Salbiani? Oh, Oke, mungkin jaringannya ya, jadi agak kurang bagus. Oke, saya aku lihat kok penurunan drastisnya. Kukira Oke, kayak kalau- menurun saja. Oke. Kalau gitu, saya ambil alih dulu ya. Saya berikan dulu penguatan terkait LKPD ini. Ya, saya rasa penampilan kelompok 1 sangat luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan dulu ya kepada kelompok 1 ya. Oke. Saya lebih kepada menjelaskan pertanyaannya Salviani. Betul, kita perlu, namanya kan materi kita kali ini menganalisis ya. Ya, kita perlu menganalisis kalimat dari soalnya juga. Karena sangat berbeda jauh makna istilah penurunan, ya penurunan, apalagi di situ dia bilang penurunan secara drastis dengan pengunjung yang paling sedikit. Beda itu, nandaku ya. Istilah penurunan berarti ada langkah, step dari yang awal ke yang berikutnya. Itu namanya penurunan. Ada juga istilah peningkatan ya. Jadi kita harus menganalisis itu dengan baik. Kita harus pandai membedakan dengan istilah paling sedikit ataukah paling banyak. Jadi beda peningkatan, beda juga paling banyak. Ya. Beda penurunan, beda juga yang paling sedikit. Kalau paling sedikit, Bulan Juni. pengunjungnya ya oke, bulan Juni. Tapi kalau dia bilang penurunan paling drastis, ya kita lebih kepada selisih antara bulan 1 dengan bulan berikutnya sama yang lainnya. Begitu ya. Oke, saya kira cukup bagus ya. Kelompok 1. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada pertemuan kali ini, ya. Akan tetapi, sebelum kita menutup semua kegiatan pada kali ini, saya akan mengevaluasi dulu pengetahuan kalian terkait materi ajar kita, yakni menganalisis data, tabel grafik, ataupun diagram yang sudah diketahui ya. Saya bagi lagi link untuk uji kompetensi ya. Saya akan bagi di grup kalian, di grup WA juga ada. Saya juga akan membagi di grup atau di Google Classroom ya, supaya terserah kalian yang mana lebih mudah untuk mengaksesnya. Oke, saya share dulu ya. Iya, Pak. Oke, silakan dikerjakan ya. Boleh klik link itu, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Oke. Jadi kalau dia soalnya uraian, kalian bisa cakar di kertas, terus foto dan upload saja ya. Saya sediakan kolom upload di situ, di uji komprehensif pada link tersebut ya. Karena ini kan Google Form. Berapa kapasitasnya, Pak? Aman ya. Jelas dia lebih dari 5 GB kayaknya. Jadi aman di situ.
Tidak masalah. Jadi ingat ya, 10 menit waktunya. Dan saya sebentar langsung periksa ya. Kemana Ibu? Kemana Salviani ini? Tidak menyontek, Ji. Ke toilet dulu, Pak. Oke, silakan silakan. Itu tidak dilarang kalau itu ya. Jadi yang lain juga kalau mau ke toilet boleh sampaikan ke Bapak ya. Oke. Saya lihat di sini semua sudah pada upload jawabannya. Wah, luar biasa nih karena tidak sampai 10 menit sudah pada selesai semua mengerjakan uji kompetensinya ya. Izinkan Bapak untuk memeriksa dulu 3 menit ya. Terus saya akan sampaikan siapa yang tuntas dan mudah-mudahan tuntas semua, tapi kalau yang tidak tuntas saya sampaikan juga ya di forum ini. Oke, saya periksa dulu ya.
Oke, Bapak sudah memeriksanya dan ternyata Nanda Rahmi ini KKM nilainya tidak apa istilahnya mencukupi KKM, jadi agak rendah ya. Oke, untuk nanti tindak lanjutnya sebentar saya sampaikan ya apa yang Ananda Rahmi kerjakan, dan yang lainnya alhamdulillah lumayan ya, sudah melampaui standar nilai KKM ya, dan kalian juga bisa lihat ya, saya share ya, kalian bisa lihat nilai-nilainya. Oke, baiklah Ananda sekalian, jadi kita ambil kesimpulan dulu ya pada pertemuan kali ini terkait materi kita menganalisis data, tabel, grafik, ataukah diagram data yang telah diketahui. Nah, Bapak dan kita sama-sama menyimpulkan bahwa materi ini lebih kepada menyelidiki, lebih kepada istilahnya mengomentari suatu tabel kah, ya, grafik kah, ataukah diagram itu sendiri untuk ditarik suatu kesimpulan, ya, dari maksud tabel tersebut ataukah grafik tersebut. Nah, mungkin itu kesimpulannya ya. Oke, anakku sekalian, pertemuan kali ini apa yang kalian rasakan? Apakah materi kita kali ini cukup menyenangkankah dengan media-media pembelajaran yang ada di PowerPoint itu, dan kemudian dengan adanya LKPD yang tadi saya share di Classroom, apakah cukup menyenangkan bagi kalian? Membuat kalian tertarik? Iya, Pak. Iya, Oh, Pak. iya. Menyenangkan. Oh, ya. Karena kan di PowerPoint juga kan kalian bisa baca-baca di situ ya. Iya, Oke, Pak. terima kasih kalau cukup menyenangkan bagi kalian. Baik anak-anakku sekalian, tadi saya sempat mengatakan bahwa Rahmi yang tidak tuntas ataukah istilahnya remedial, maka dari itu Rahmi saya kasih PR saja ya. Ya, Pak. Khusus untuk Rahmi supaya bisa istilahnya mengulangi konsep hari ini ya, supaya tidak membuang waktu juga pada saat kita pertemuan berikutnya ya. Ya, Pak. Nah, jadi lebih kepada tugas saja, Rahmi PR atau PR saya kasihkan. Sedangkan yang tuntas nanti Bapak kasihkan semacam soal-soal HOTS ya, untuk kalian kaji yang pastinya tetap dalam bimbingan Bapak ya. Kalian bisa WA Bapak ataukah bisa berkomunikasi dengan Bapak ya. Mau di Google Classroom boleh, mau juga di WA juga boleh ya. Begitu ya untuk yang sudah tuntas. Pak. Oke. Pak. Kalau begitu saya cukupkan saja ya pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kalau kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup pertemuan kali ini? Kalau gitu saya minta Ananda Ida dulu yang tutup dengan doa pertemuan kita kali ini. Ya, Pak. Silakan Ananda Ida. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, baiknya kita baca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Ida. Oke, saya akhiri ya dengan ucapan subhanakallahumma inni wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa, Pak. Ya.